Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Reza Farrozi Batubara bersama rekan saya Kaisabel Kanaya. Kami dari kelas A, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil penulisan kami mengenai teori difusi inovasi pada mata kuliah Komunikasi Publik dan Massa yang diampu oleh Bapak Nenang Mizwar Hashim. Untuk mengetahui lebih lanjut teori difusi inovasi, langsung saja kita simak video berikut ini. Oke, langsung saja kita akan membahas lebih jauh mengenai sebenarnya apa sih teori difusi inovasi itu. Pada slide yang pertama, bagaimana sebuah ide atau inovasi itu dapat menyebar. Nah, manusia itu diciptakan oleh Tuhan dibekali dengan akal pikiran. Nah, dengan kelebihan tersebut, manusia itu diharapkan mampu menciptakan berbagai macam sarana yang digunakan untuk memanfaatkan dan mengembangkan lingkungan demi kemajuan dan kesejahteraan hidupnya. Nah, dibarengi dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang, lalu muncullah berbagai gagasan-gagasan, ide-ide atau inovasi yang menjadi sebuah pola dalam masyarakat. Nah, sebelum menjadi sebuah pola dalam masyarakat itu ada yang namanya proses yang dinamakan proses difusi atau penyebaran. Nah, pernah nggak sih kita itu memikirkan bagaimana sih sebuah ide atau inovasi atau gagasan-gagasan yang baru itu dapat berkembang dan menyebar luas? Nah, bagaimana ide-ide tersebut itu dapat diterima oleh masyarakat atau bahkan mengalami penolakan? Contoh sederhananya, kebanyakan dari kita itu telah ketergantungan dengan yang namanya mobile phone. Nah, apakah pernah terpikirkan oleh kita bahwa teknologi mobile phone ini berkembangnya itu seperti apa dan prosesnya itu bagaimana? Kita singgung lagi pertanyaan yang di awal tadi. Kira-kira bagaimana sih sebuah ide atau inovasi itu dapat menyebar? Sepintas pertanyaan itu memang terdengar receh ya, tapi ternyata pertanyaan ini memiliki jawaban yang amat menarik. Nah, perkenalkan sebuah teori yang digagas oleh Everett M. Rogers pada tahun 1960-an yang bernama Diffusion of Innovation Theory atau teori difusi inovasi. Sebenarnya teori ini itu menjelaskan tentang bagaimana sih sebuah ide dan teknologi baru itu bisa tersebar dalam sebuah sistem sosial. Rogers sendiri mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kayaknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa itu difusi dan apa itu inovasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata difusi itu adalah penyebaran atau perembesan sesuatu. Nah, dalam hal ini termasuk kebudayaan, teknologi, dan ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Kata kunci yang harus kalian ingat adalah penyebaran. Oke, katakan saja difusi itu berarti penyebaran. Nah, sedangkan inovasi itu apa? Inovasi adalah sebuah pembaruan atau pemasukan dan pengenalan hal-hal yang baru. Dari definisi tersebut, difusi inovasi dapat diartikan sebagai penyebaran sesuatu yang baru atau penyebaran sebuah inovasi. Kata kunci yang harus kalian ingat adalah penyebaran. Oke, katakan saja difusi itu berarti penyebaran. Nah, sedangkan inovasi itu apa? Inovasi adalah sebuah pembaruan atau pemasukan dan pengenalan hal-hal yang baru. Dari definisi tersebut,
Difusi inovasi dapat diartikan sebagai penyebaran sesuatu yang baru atau penyebaran sebuah inovasi. Nah, teori ini tuh sebenarnya juga tidak terlepas dari dua bidang besar. Apa dua bidang besar itu? Yang pertama yaitu komunikasi dan yang kedua adalah sosial. Jika kita melihat pada sejarahnya, pada saat teori ini ditemukan, Everett M. Rogers itu dilahirkan di Carroll, Iowa pada 6 Maret 1931. Beliau mengambil konsentrasi agriculture untuk S1 dan S2-nya di salah satu universitas yang paling masyhur di sana, yaitu Iowa State University, yang memang sudah dikenal banyak menghasilkan lulusan besar di bidang pertanian dan khususnya masalah sosiologi pedesaan. Kurang lebih pada tahun 1950-an, inovasi pertanian banyak ditemukan di kampus ini. Contohnya seperti benih jagung hybrid, pupuk kimiawi, hingga semprotan khusus untuk rumput liar. Nah, Rogers itu tapi menemukan sesuatu yang aneh. Mengapa sih petani pedesaan di sana itu tidak semuanya mengadopsi dari beberapa inovasi tersebut? Nah, inovasi tersebut berhasil diadopsi oleh banyak petani setelah beberapa petani lain melakukannya terlebih dahulu. Lalu inovasi tersebut mulai perlahan menyebar. Nah, kira-kira Rogers itu bilang gini, kok bisa kayak gitu ya? Nah, berangkat dari pertanyaan seperti itulah yang membawanya untuk melakukan sebuah penelitian atau disertasi yang mencoba menjelaskan mengenai sebuah penyebaran atau difusi. Beliau juga melakukan wawancara langsung terhadap 200 petani tentang keputusan mereka dalam mengapa mereka mau mengadopsi atau mengambil sebuah inovasi tersebut. Nah, selain di bidang pertanian, Rogers juga mempelajari tentang penyebaran atau difusi inovasi dalam bidang-bidang lain seperti pendidikan, marketing, hingga obat-obatan. Nah, ternyata pada bidang-bidang tersebut memiliki persamaan yang persis, yaitu merujuk pada kurva yang dipopulerkan oleh sosiolog Prancis yang bernama Gabriel Tarde pada awal abad 20-an, yaitu S-shaped diffusion curve. Pada dasarnya, memang kurva ini tuh menggambarkan bagaimana sebuah inovasi itu dapat diadopsi seseorang dilihat dari dimensi waktu. Pada tahun 1960-an, teori ini mulai dikembangkan oleh Everett M. Rogers, di mana dalam studinya teori ini mulai dikaitkan dengan beberapa topik bidang yang lebih kontemporer seperti pemasaran, budaya, dan sebagainya. Nah, sebenarnya dalam teori ini sendiri juga menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti bagaimana sih orang-orang itu mampu mengadopsi sebuah inovasi dan dalam jangka waktu yang lama atau tidaknya sebuah inovasi itu dapat disebarkan. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Rogers pada tahun 1960-an, yang dimana teori ini mulai dikaitkan dengan berbagai bidang yang lebih kontemporer seperti pemasaran, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dalam teori ini sebenarnya juga cukup menjelaskan bahwa ada sebuah fenomena dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu bagaimana sih sebenarnya masyarakat itu mulai mengadopsi sebuah inovasi-inovasi baru. Ada yang cepat dalam mengadopsi sebuah inovasi, ada juga yang lambat dalam mengadopsi inovasi. Hal ini tergantung apa? Hal ini tergantung pada karakteristik dari inovasi itu tersendiri. Nah, di sini ada 4 kategori dalam karakteristik sebuah inovasi. Yang pertama yaitu relative advantage atau keuntungan. Nah, jadi apakah inovasi ini lebih baik atau lebih buruk dari yang sebelumnya? Nah, hal ini tentu saja mempengaruhi orang-orang yang akan mengadopsi inovasi ini. Yang kedua, ada yang namanya kesesuaian atau compatibility. Nah, kesesuaian itu maksudnya gimana? Maksudnya
bagaimana sebuah inovasi itu dapat dikatakan sesuai dengan kondisi masyarakat, dengan kebudayaan, dengan nilai-nilai hingga kebutuhan masyarakat. Jika sesuai, tentu saja sebuah inovasi itu akan semakin cepat untuk diadopsi. Yang ketiga, ada complexity atau kerumitan. Maksudnya gimana? Nah, kerumitan itu berkaitan dengan seberapa rumit sebuah inovasi dapat dipahami atau dijalankan oleh adapter atau yang mengadopsi. Nah, semakin rumit tentu saja akan semakin sulit untuk diadopsi. Begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir adalah trialability atau dapat diuji coba. Sebuah inovasi tentu akan lebih mudah diadopsi ketika inovasi tersebut memang dapat diuji cobakan dalam kondisi yang sebenar-benarnya. Nah, pada slide selanjutnya di sini ada 4 elemen pokok dalam teori ini. Yang pertama yaitu inovasi, yang kedua saluran komunikasi, yang ketiga ada waktu, dan yang terakhir ada sistem sosial. Nah, elemen yang pertama yaitu inovasinya itu sendiri. Nah, inovasi di sini diartikan sebagai sebuah ide, praktik, atau objek yang memang dipersepsikan menjadi sebuah sesuatu yang baru oleh orang yang mengadopsinya. Maksud dari sesuatu yang baru di sini adalah bukan sesuatu yang benar-benar baru atau yang sebelumnya itu belum ada, tetapi bisa juga yang sebelumnya sudah ada lalu disempurnakan dengan ide-ide atau inovasi yang telah muncul setelahnya. Oke, kita ambil contoh yaitu smartphone. Smartphone itu sebenarnya tujuan utamanya digunakan untuk saling berkomunikasi. Nah, padahal kita tahu pada zaman dulu orang juga telah menggunakan handphone, di mana handphone itu berbeda dengan smartphone, tetapi sebenarnya esensinya sama, untuk alat untuk berkomunikasi. Nah, pada zaman dulu handphone itu hanya bisa digunakan untuk fitur SMS, telepon, mungkin kamera yang kualitasnya juga belum sebaik seperti yang sekarang. Nah, lalu dengan berkembangnya zaman, muncullah sebuah inovasi atau ide baru yang namanya itu smartphone, di mana smartphone itu fiturnya lebih lengkap, lebih canggih, dan lebih menunjang untuk memang apa yang masyarakat butuhkan pada era sekarang. Jadi smartphone itu juga bisa dinamakan sebuah inovasi, meskipun sebelumnya telah ada inovasi yang namanya handphone atau handphone yang fiturnya tidak lebih lengkap dari yang sekarang. Nah, itu juga dapat dinamakan sebuah inovasi karena sifatnya menyempurnakan dari ide-ide atau gagasan yang sebelumnya telah ada. Nah, elemen yang kedua yaitu saluran komunikasi. Nah, isi pesan yang dipertukarkan itu mengandung ide-ide baru. Dalam difusi tentu diperlukan yang namanya saluran komunikasi. Untuk apa? Untuk alat menyampaikan pesan-pesan inovasi tersebut dari sumber kepada penerimanya. Nah, dalam memilih saluran komunikasi itu sendiri juga harus memperhatikan tujuan dari inovasi tersebut dan karakteristik dari penerimanya. Jika komunikasi yang dimaksudkan itu untuk memperkenalkan atau menyalurkan sebuah inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih cepat, tepat, dan lebih efisien yaitu media massa. Tetapi jika yang dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang tepat adalah saluran interpersonal. Nah, elemen yang selanjutnya ada waktu. Waktu ini mengacu pada seberapa lama sih waktu yang diperlukan untuk mengadopsi sebuah inovasi. Meliputi apa saja waktu itu? Waktu itu yang pertama sejak kita mengetahui sebuah inovasi itu hingga kita memberi keputusan untuk menerima atau menolak sebuah inovasi tersebut. Nah, yang kedua, proses adopsi inovasi ini
itu terjadi lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan individu atau unit-unit lain yang memang juga mengadopsi inovasi tersebut. Ketiga, ada tingkat adopsi dalam sistem. Jadi dalam sebuah sistem itu biasanya ada tingkatan-tingkatan bagi adapter yang mengadopsi sebuah inovasi pada waktu tertentu. Nah, elemen yang terakhir ada yang namanya sistem sosial. Sistem sosial itu apa? Sistem sosial itu adalah tempat di mana inovasi itu menyebar. Nah, sistem sosial juga dapat berupa individu, sebuah kelompok, organisasi, perkumpulan, atau bahkan tingkatan-tingkatan yang ada dalam masyarakat. Nah, di sini telah ditampilkan kurva yang berisi tentang 5 tahapan atau 5 kategori bagi para adaptor yang mengadopsi sebuah inovasi. Pada kategori yang pertama yaitu kategori inovator. Inovator itu merupakan orang yang memperkenalkan atau yang membawa sebuah ide, gagasan, bahkan sebuah metode yang baru. Biasanya mereka memiliki sifat yang menyukai tantangan hingga berani mengambil resiko. Tidak banyak, terhitung hanya ada 2,5% individu yang mau dan mampu menjadi seorang inovator. Yang selanjutnya ada yang namanya early adopter. Ini biasa juga disebut sebagai perintis atau pelopor, di mana setelah ada yang memperkenalkan sebuah ide baru, nah para perintis atau pelopor ini mereka yang mau memulai untuk menjalankan atau memang mengikuti sebuah ide baru tersebut. Nah, biasanya cirinya yaitu orang-orang yang terpandang atau mereka yang mempunyai pengikut dalam kehidupan sosial. Jumlahnya juga tidak banyak, hanya ada sekitar 13,5% orang yang termasuk ke dalam kategori perintis atau pelopor ini. Nah, pada kategori selanjutnya ada yang namanya early majority atau pengikut dini. Jadi setelah ada yang namanya inovator yang memperkenalkan sebuah inovasi, kemudian ada perintis atau pelopor yang mempelopori awalnya sebuah inovasi, kemudian ada orang-orang yang mengikuti yang pada tahap awal tersebut, itu dinamakan pengikut dini. Biasanya orang-orang yang menjadi pengikut dini ini mempunyai sifat yang suka memikirkan sesuatu secara matang sebelum mengambil keputusan. Lumayan banyak jumlahnya yang mampu dan mau menjadi early majority, yaitu kurang lebih 34%. Selanjutnya ada late majority atau pengikut akhir. Setelah ada early majority atau pengikut dini, kemudian ada yang namanya late majority atau pengikut akhir. Mereka biasanya itu selalu mempertimbangkan sesuatu secara pragmatis, entah itu dari kebenarannya, kebaikannya, maupun kebermanfaatannya sebuah inovasi tersebut. Jumlahnya sama dengan early majority, yaitu 34%. Dan yang terakhir ada kategori laggards atau kelompok kolot. Nah, mereka itu biasanya sangat sulit atau sangat terbelakang dalam menerima sebuah inovasi. Karena apa? Karena mereka masih terpaku dengan nilai-nilai yang tradisional, nilai-nilai yang terkadang kurang sejalan dengan timbulnya sebuah inovasi itu sendiri. Jumlahnya dalam sebuah kelompok sosial itu kurang lebih ada 16%. Baiklah, berikut ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, Kaisabel Kanaya. Kali ini saya akan membahas tentang apa saja, teori-teori apa saja yang berkaitan atau berhubungan dengan teori difusi inovasi. Teori yang pertama yaitu teori proses difusi inovasi. Untuk memperoleh proses difusi inovasi sesuai konsep, yaitu memiliki 5 langkah. Yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan memiliki potensi pengadopsi yang harus terlebih dahulu belajar tentang inovasi. Yang kedua, persuasi. Mereka harus dibujuk tentang manfaat dari inovasi.
Kemudian, mulai membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Yang ketiga, keputusan. Mereka harus memutuskan untuk mengadopsi inovasi. Keempat, implementasi. Setelah mereka mengadopsi inovasi, mereka harus menerapkannya. Dan yang terakhir, konfirmasi. Mereka harus mengkonfirmasi bahwa keputusan mereka untuk mengadopsi adalah keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat dapat menarik kembali keputusannya jika ternyata diperoleh informasi tentang inovasi yang bertentangan dengan informasi yang diterima terdahulu. Setelah tahap ini tercapai, maka diperolehlah hasil difusi. Dan untuk slide selanjutnya yaitu teori inovasi individu. Teori inovasi individu didasarkan pada siapa pengadopsi inovasi dan kapan. Teori ini berhubungan dengan individu-individu yang menjadi sebuah adapter atau yang mengadopsi sebuah inovasi. Dan kurva berbentuk lonceng sering digunakan untuk menggambarkan presentasi individu yang mengadopsi suatu inovasi. Dan kurva tersebut disebut yaitu kurva lonceng. Untuk slide selanjutnya yaitu teori atribut persepsi. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa individu akan mengadopsi suatu inovasi jika mereka menganggap bahwa inovasi tersebut memiliki atribut sebagai berikut. Yang pertama itu, inovasi harus memiliki beberapa keuntungan relatif lebih dari inovasi yang ada. Dan yang kedua, inovasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan praktik-praktik yang ada. Yang ketiga yaitu inovasi tidak terlalu rumit. Dan yang keempat, inovasi harus memiliki kemampuan percobaan yang berarti inovasi dapat diuji untuk waktu yang terbatas tanpa adopsi. Inovasi harus menawarkan hasil yang dapat diamati. Dan untuk slide selanjutnya yaitu teori tingkat adopsi. Teori tingkat adopsi menunjukkan bahwa adopsi inovasi yang terbaik diwakili oleh S-kurva. Teori ini menyatakan bahwa adopsi suatu inovasi tumbuh perlahan dan bertahap di awal. Kemudian akan mewakili periode pertumbuhan cepat yang akan berangsur-angsur, berkurang, dan menjadi stabil, dan akhirnya menurun. Oke, kali ini kita akan memasuki studi kasus dari teori difusi inovasi. Contoh difusi teori inovasi terapan adalah aplikasi yang menyediakan layanan ojek online. Dahulu, masyarakat yang ingin berpergian tetapi tidak memiliki transportasi akan memilih menggunakan transportasi umum seperti bus, angkot, ojek, becak, dan lain-lain. Tidakkah begitu? Namun, butuh kesabaran untuk menemukan bus tersebut dan harganya pun cukup mahal. Belum lagi ketika cuaca buruk dan banyak orang yang menggunakan transportasi umum. Maraknya pencopetan juga menjadi faktor yang mengurangi kenyamanan saat memilih menggunakan angkutan umum. Situasi ini mendorong beberapa orang untuk membuat aplikasi ojek online seperti Grab, Gojek, Maxim, InDriver, dan lain-lain. Adanya inovasi ini tentunya sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan, namun beberapa orang mungkin tidak menerimanya, terutama para pemilik bus tersebut. Bahkan beberapa waktu lalu sempat marak terjadinya konflik di berbagai daerah antara driver ojek online dengan driver ojek konvensional yang disebabkan oleh selisih paham atau salah paham. Namun dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat memahami dan menerima keberadaan aplikasi tersebut. Bisa kita lihat saat ini banyak orang yang menggunakan aplikasi ojek online. Bahkan beberapa dari mereka juga bekerja paruh waktu sebagai tukang ojek. Inovasi dalam pembayaran online, pemesanan makanan, pengiriman, dan lainnya telah berkembang dari waktu ke waktu. Berikut ialah studi kasus dari teori difusi inovasi. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa penjelasan mengenai teori difusi inovasi. Pada intinya, teori ini membahas mengenai suatu proses bagaimana sebuah inovasi itu dapat menyebar kemudian diadopsi oleh sistem sosial.
Nah, demikianlah presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kami sangat-sangat berterima kasih atas perhatian Anda. Lebih kurangnya billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.